9. Kecurigaan Aisyah. Nona Aisyah, panggil Nyonya Selfie dengan angkuh. Wanita itu sedang duduk di sofa sambil membaca majalah. Iya, Mam, jawab Aisyah takut-takut. Panggil Nyonya jika tidak ada si Vino. Perintah Nyonya Selfie dengan wajahnya yang culas. Iya, Nyonya, Aisyah menurut apa yang diminta oleh Nyonya Selfie. Bagaimana keadaan Willy? Nyonya Selfie mengangkat satu kakinya sambil melihat kukunya yang cantik. Masih belum sadar Nyonya, Aisyah berdiri tegak di hadapan Nyonya Selfie. Kau yakin dia akan sadar? Nyonya Selfie bertahan. Semoga ada mukjizat untuk Tuan Willy. Nyonya. Aisyah menjawab. Jangan bermimpi gadis miskin. Dia tidak akan bangun lagi. Tukas Nyonya Selfie sembari tersenyum smirk. Maksud Nyonya apa? Aisyah terlihat bingung kenapa nada bicara Nyonya Selfie terdengar begitu tidak enak si telinga Aisyah. Jangan pernah berharap untuk mempunyai pernikahan yang indah dengan Willy. Mengerti? Nyonya Selfie tertawa kecil seakan dia mengejek Aisyah. Maaf Nyonya, sepertinya Anda tidak menyukai saya. Lalu untuk apa kalian menikahkan saya dengan Tuan Willy? Jika kalian tidak mengharapkan diri saya. Aisyah memberanikan diri untuk bertanya. Tidak perlu kau tanyakan. Harusnya kau itu bangga sudah menjadi menantu di keluarga ini. Nyonya Selfie malah menghardik Aisyah. Maaf Nyonya, saya tidak pernah berharap untuk menjadi menantu orang kaya. Aisyah menatap Nyonya Selfie. Pergi sana. Jaga suamimu dengan baik. Usir Nyonya Selfie dengan tatapannya yang tajam. Wanita itu tidak suka dijawab oleh Aisyah. Permisi Nyonya, Aisyah menghela nafasnya. Dia begitu aneh dengan sikap ibunya Tuan Willy. Gadis itu. Rupanya dia bukan tipe gadis yang penakut. Dia gadis pembangkang yang berani menjawab. Nyonya Selfie merasa kesal. Tunggu saja tanggal mainnya Nona. Nyonya Selfie terlihat sangat licik. Aisyah pergi dari hadapan Nyonya Selfie dan kini dia berjalan ke ruangan asisten rumah tangga untuk mencari Naina ataupun Rima. Permisi, apa kalian melihat Naina? Tanya Aisyah pada beberapa asisten rumah tangga yang terlihat sedang bercengkrama di dapur. Oh, Naina baru saja pulang Nona. Dia sedang membersihkan diri. Ujar salah satu gadis yang memakai baju pelayan. Entah ada berapa pelayan di rumah ini. Siapa dia? Tanya seorang pelayan yang tidak tahu Aisyah itu siapa. Si Shitit. Dia itu istrinya Tuan Willy pelayan yang tadi menyikut lengan temannya. Aisyah tersenyum manis melihat mereka semua. Maaf Nona, ujar para pelayan dengan ramah. Karena baru kali ini ada seorang Nona di rumah ini yang mau tersenyum pada mereka. Aku kira Nona Aisyah akan marah pada kita, ujar pelayan itu. Tidak akan. Nona itu orangnya baik. Ujar Rima yang muncul di belakang mereka. Iya, cantik dan baik. Tapi kasihan sekali, baru menikah sudah sesedih itu nasibnya. Ujar para pelayan. Nona, Anda mencari saya. Naina muncul dari dalam bilik. Ah Naina, kemana saja kamu? Tanya Aisyah yang sepertinya sudah tidak sabar untuk berbicara dengan Naina. Ada apa Nona Aisyah? Anda sudah istirahat? Naina bertanya sambil memandangi Aisyah yang nampak cantik dengan gamisnya yang elegan. Sudah, tapi aku tidak betah di sini. Aku mau pulang ke rumah sakit saja. Tukas Aisyah yang merasa asing di rumah suaminya. Anda jangan khawatir Nona. Ada Tuan Vino yang menjaga Tuan Willy. Wajah Naina sambil tersenyum. Ah, bukan itu. Tapi aku tidak enak berada di sini. Ujar Aisyah dengan wajah yang serba salah. Terserah Nona saja jika ingin kembali ke rumah sakit malam ini. Aku akan meminta supir untuk mengantar Anda nanti. Ujar Naina yang cukup mengerti kenapa Aisyah merasa asing berada di rumah suaminya. Terima kasih Naina. Aku akan berkemas dulu. Ucap Aisyah yang langsung tersenyum girang. Nona, di rumah sakit Anda akan lelah seharian. Gumam Naina yang menatap kasihan pada Aisyah. Aisyah ingin kembali ke kamar Tuan Willy. Namun saat dia akan melewati taman belakang rumah langkah gadis itu langsung terhenti saat melihat kakek Kevin sedang menatapi kolam ikan koi di pinggiran taman. Aisyah melangkah ke taman belakang rumah dan ingin menyapa kakek Kevin karena tadi dia sudah berjanji akan menemani kakek Kevin. Kakek Aisyah menyapa kakek Kevin lalu tersenyum manis pada orang tua itu. Kakek Kevin tersenyum. Siapa ya? Kakek Kevin menatap Aisyah dengan senyuman. Namun dia masih mengingat-ingat siapa gadis cantik di hadapannya.
Padahal baru pagi tadi Aisyah berkenalan dengan kakek Kevin. Kakek, ini Aisyah. Aisyah menjongkok di depan kakek Kevin. Aisyah, nama yang bagus nak. Maaf jika kakek melupakanmu ya. Kakek Kevin mengusap puncak hijab Aisyah. Tidak apa kakek, boleh Aisyah menemani kakek sebentar. Aisyah berkata pada kakek Kevin. Boleh nak, di rumah ini tidak ada yang mau menemani kakek selain Willy. Ujar kakek Kevin. Di mana Willy, kenapa dia belum pulang? Kakek Kevin bertanya. Tuan Willy masih ada pekerjaan kakek. Nanti setelah pekerjaannya selesai dia akan pulang. Aisyah juga sedang menunggu Willy. Ujar Aisyah sambil memperlihatkan cincin di jari manis kanannya. Ah, kakek ingat. Aisyah istrinya Willy. Cantik sekali. Tukas kakek Kevin dengan binar mata bahagia. Aisyah mengangguk. Dengar sayang, Willy sangat pendiam dan terlihat angkuh. Tetapi dia lelaki yang baik, perhatian dan penyayang. Ujar kakek Willy sambil tersenyum mengingat cucunya. Iya kakek, cucu kakek lelaki yang baik. Ucap Aisyah sehingga membuat kakek Kevin senang. Kakek Kevin nampak bahagia bercerita-cerita dengan Aisyah. Asisten Tuan Kevin yang bernama Daniel tampak aneh melihat kakek Kevin yang dengan mudahnya begitu akrab dengan Nona Aisyah. Padahal kakek Kevin tidak mengenal Nona Aisyah sebelumnya. Daniel tersenyum bahagia melihat ada seseorang yang memperhatikan kakek Kevin di rumah ini selain Willy. Gadis yang baik, semoga kau bahagia suatu hari nanti nak. Asisten Tuan Kevin menghapus air matanya yang menitik. Di rumah ini semua pelayan sangat bersedih mendengar Tuan Willy koma. Kakek, sudah hampir maghrib, ayo kita masuk. Aisyah mendorong kursi roda Tuan Kevin dengan sabar. Tuan Kevin begitu bahagia walaupun sejenak ditemani oleh gadis cantik dan baik seperti Aisyah. Meskipun mungkin 1 jam ke depan dia sudah akan melupakan Aisyah cucu menantunya. Kakek, Aisyah permisi sholat maghrib. Ucap Aisyah sambil tersenyum. Tunggu nak, besok jika kakek melupakanmu lagi tolong jangan membenci kakek ya. Ujar kakek Kevin dengan sorot mata sedih. Aisyah mengangguk. Maaf tuan, apakah Anda mempunyai ballpoint dan kertas? Aisyah bertanya pada Daniel. Sebentar Nona, Daniel langsung mengambilkan kertas dan pena untuk Aisyah. Ini Nona, Daniel menyerahkan ballpoint hitam dan selembar kertas pada Aisyah. Aisyah langsung menggambar bentuk hati dan kemudian menuliskan namanya di dalam. Kemudian dia juga menuliskan nama Willy dan kakek Kevin. Ini kakek, Aisyah sudah menuliskan nama kita di sini. Tolong simpan di saku baju kakek ya. Pinta Aisyah lalu tersenyum. Daniel, ingatkan aku tentang kertas ini. Ucap kakek Kevin pada Daniel. Kakek Kevin masih mengingat nama Daniel meskipun kadang dia lupa wajah asistennya itu. Baik tuan, jawab Daniel lalu tersenyum pada Aisyah. Terima kasih Pak Daniel. Aisyah mengedipkan matanya lalu pergi ke kamar Tuan Willy untuk sholat maghrib dan bersiap-siap ke rumah sakit. Dia kenapa bisa seakrab itu dengan kakek Kevin? Alena dan Yesi yang baru pulang dari kuliah melihat kakek Kevin yang sedang tertawa bersama Aisyah dan mereka pun iri dengan gadis itu. Bersambung.